Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Di sini Miss itu akan menjelaskan untuk topik perkuliahan ke-13 yaitu pendidikan anti korupsi. Silakan teman-teman bisa melihat ya untuk materi selengkapnya ada di My Best Materi gitu. Tapi di sini Miss itu akan langsung aja untuk membahas menggunakan PowerPoint karena pada intinya adalah ya inti-inti yang sudah Miss itu create di sini ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke slide yang pertama terlebih dahulu. Oke, mengenai pendidikan anti korupsi, kita awali dulu dengan definisinya. Jadi korupsi itu dari bahasa Latin teman-teman, yang bahasanya itu ada tiga yang diketahui di sini ya, yaitu yang pertama dari bahasa Inggris, corruptions, corrupt, terus ada branches, corruption, terus ada Belanda, korupti atau koruptie, yang semua bahasa itu merujuk pada satu definisi yaitu kebusukan. Jadi korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, hal yang tidak baik, ketidakjujuran, tanpa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tidak baik itu disebut dengan korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya berbentuk ini ya korupsi uang saja, tapi hal-hal yang tidak baik juga disebut dengan korupsi ya teman-teman ya. Next, pengertian dari korupsi itu adalah perbuatan yang busuk, ya perbuatan yang menerima sogokan, menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya, dan juga orang yang melakukan korupsi itu disebut dengan koruptor. Lantas apa saja yang termasuk perbuatan korupsi? Yang pertama itu adalah sesuatu yang bersifat amoral atau tidak baik, yang benar-benar tidak memikirkan masa depan gitu ya, sifat dan keadaan yang busuk yang menyangkut hal-hal yang negatif seperti itu. Lalu ada menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan juga penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan ya atau nepotisme. Jadi hal-hal seperti ini tuh termasuk dari perbuatan dari korupsi. Lalu bentuk-bentuk korupsi apa, Miss? Bentuk korupsi itu ada beberapa hal ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh para koruptor di Indonesia. Itu adalah bentuk dari kerugian korupsi ya, kerugian keuangan negara. Kemudian ada juga kasus suap menyuap apabila terjadi misalnya kasus korupsi gitu kan. Terus kita dengar-dengar suap menyuap gitu. Jadi double korupsi di situ. Lalu ada penggelapan dalam jabatan. Misalnya kalau ini tuh kayak apa ya? Ada orang yang CPNS gitu ya, terus nitip-nitip. Nah, itu juga termasuk dari penggelapan dalam jabatan. Lalu ada pemerasan, kalau lu mau masuk ke dinasan, lu harus bayar sekian gitu kan. Itu juga termasuk dalam korupsi. Kalau ada perbuatan curang juga, di mana perbuatan curang ini bisa meliputi dari nyontek ya, ataupun hal-hal yang kadang mahasiswa lakukan juga gitu. Misalnya kayak ngerjain tugas, copas-copas doangan. Nah, itu juga korupsi ternyata ya. Lalu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, misalnya kayak pengadaan sesuatu yang tidak prioritas dan tidak seharusnya diada-adain. Dulu tuh ada tuh viral kasus pengadaan hordeng ya, hordeng kantor sebesar 1 miliar gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak apa ya, tidak layak gitu kan, tapi diada-adakan gitu. Termasuk korupsi juga dan yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, untuk faktor penyebab korupsi itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor internal yang datang dari diri sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau internal itu berarti lebih ke sikap dan hal-hal yang membuat kita untuk mendorong melakukan tindakan korupsi, misalnya kayak niat gitu kan. Kemudian kalau dari internal itu bisa gejolak batin. Contohnya kayak kita butuh BU, butuh uang. Jadi itu mendorong kita untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, kalau yang eksternal itu yang dari luar ya, teman-teman, ini bisa kita lihat. Jadi yang pertama itu antara lain kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Jadi kalau kita lihat koruptor-koruptor Indonesia ini kan banyak sekali yang melakukan tindakan korupsi. Jadi mereka itu mencontohkan sesuatu yang tidak baik sehingga mereka apa ya memberikan tauladan yang tidak sehat atau negatif kepada kaula-kaula muda yang akhirnya itu bisa mengarah pada faktor eksternal orang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Sekarang PNS mungkin gajinya belum banyak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu alasan yang melakukan korupsi bagi orang-orang pegawai negeri sipil. Lalu lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Jadi
Kasus korupsi itu memang kurang kuat ya untuk hukumnya. Nah, ini juga termasuk faktor eksternal dari bentuk korupsi, lalu rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Jadi kayak masih mamang, sehingga orang tuh mudah banget untuk korupsi, lalu ada kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu moral, dan etika. Kesemuanya ini merupakan bentuk dari faktor eksternal ya, teman-teman ya. Kemudian hal-hal apa saja sih yang membuat orang itu juga melakukan tindakan korupsi ya? Yang pertama itu pasti dari faktor politik ya, hukum, ekonomi, dan birokrasi, serta transnasional. Hal-hal ini juga yang membentuk orang untuk melakukan tindakan korupsi. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa yang menyebabkan orang korupsi itu dari sistemnya dulu, lalu penegakan hukumnya, lalu juga dari sosial kemasyarakatannya dan kebangsaannya. Jadi kalau kita urutkan, memang dari sistemnya dulu yang harus kita perbaiki agar orang itu tidak melakukan tindakan korupsi, yang termasuk dari sistem itu ya ada aturannya, politiknya, keadilannya, organisasinya itu seperti apa, itu harus benar-benar diatur dari awal lagi. Dan untuk menegakkan hukumnya itu sendiri juga harus diperkuat gitu ya. Orang korupsi itu kan minimal hukumannya apa yang setimpal gitu harus ditegakkan gitu daripada em, kalau dilihat di lapangan gitu ya masih banyak kasus korupsi yang lolos gara-gara bisa nyuap lebih banyak duitnya gitu kan. Tapi harus kita apresiasi karena banyak banget akhirnya korupsi-korupsi yang akhirnya tahun ini bisa terungkap. Lanjut. Nah, bentuk korupsi yang pertama yang tadi udah dijelaskan di atas itu adalah kerugian keuangan negara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kerugian keuangan negara karena tuh orang tuh sekarang tuh banyak pengen yang udah kaya pengen jadi lebih kaya gak sih? Dan juga orang lupa diri gitu bahwa mereka tuh sebenarnya tuh udah cukup tapi selalu merasa tidak puas ya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari kerugian keuangan negara. Lanjut penggelapan dalam jabatan itu adalah contohnya misalnya ada PNS atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang teman-teman atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau dilakukan oleh orang lain untuk membantu melakukan perbuatan tersebut. Jadi pegawai negeri itu atau orang asal pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan itu secara terus-menerus itu dengan sengaja memasukkan buku-buku ataupun daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu juga termasuk penggelapan dalam jabatan ya. Ngeri banget ya sih. Lanjut bentuk korupsi yang ketiga adalah, nah ini dia, curang. Misalnya ini yang kita kita contohkan itu kan dari pegawai negeri ya atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas itu meminta atau menerima pekerjaan penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang gitu. Jadi itu ngerasa kayak itu miliknya tapi sebenarnya bukan ya. Lanjut pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri itu menyelenggarakan negara atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya gitu. Padahal hal tersebut itu tidak dilakukan gitu dan tidak perlu. Jadi orang pegawai negeri itu kayak ngerasa bahwa negara utang sama lu gitu. Padahal enggak, lu aja yang ngada-ngadain sendiri gitu ya. Aneh. Kalau contoh realnya dari perbuatan curang untuk mahasiswa apa, Miss? Ya mungkin copas kali ya. Cepat itu kan juga curang ya, kayak satset langsung jadi gitu. Kalau misalnya kita nyari sendiri di referensi di ChatGPT itu termasuk cepat nggak, Miss? Sebenarnya diperbolehkan aja sih teman-teman kalau menggunakan ChatGPT. Cuman ya sambil diedit-edit, sambil dibaca lagi gitu. Karena kalau plaket-plaket itu juga kita tahu gitu kan. Jadi harus pinter-pinternya untuk melakukan copas ya. Lanjut untuk suap menyuap. Nah, suap menyuap itu memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya gitu. Misalnya kayak ya tahu sendiri lah ya mau jadi ini terus kita nyiapin uang sekian gitu. Suaplah ke hmm, gitu kan akhirnya dia jadi sesuatu gitu. Jadi itu juga termasuk dari
bentuk suap menyuap. Lantas apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama mungkin bisa kita rubah dari hal kejujuran dulu deh. Jadi kalau orang jujur itu insya Allah tuh ke depannya itu bisa lebih ditemukan dengan hal-hal yang baik ya teman-teman ya. Jadi nilai kejujuran itu di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Ya, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Jadi hal-hal kayak itu juga harus dihindari ya. Jujur itu harus ini sih, harus diterapkan ya. Mencontek itu harus kita hindarin tuh. Apalagi plagiarisme nih, kalau plagiarisme itu nanti akan ada hukumannya juga teman-teman. Nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Misalnya membuat laporan keuangan, ya harus jujur gitu ya. Kalau ada apa, ospek-ospek atau seperti apa, itu harus jujur. Lanjut yang kedua tuh rasa peduli. Jadi mahasiswa itu harus peduli terhadap lingkungan kampus gitu ya. Mereka juga harus berproses untuk belajar bagaimana cara mengelola sumber daya di kampus serta berbagai hal yang berkembang dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Nah, setelah jujur, lalu tadi peduli, ada juga mandiri ya. Jadi tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Jadi harus mandiri. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semuanya dengan tanggung jawabnya sendiri. Of course lah. Kalau nggak bisa ya kamu berarti masih siswa yang nggak mahal lagi. Lalu disiplin ya, manfaat dari hidup yang disiplin itu adalah membuat mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Jadi gimana sih caranya biar kita tuh hidupnya tuh lebih efisien? Kalian bikin list, to-do list ya. Jadi kayak hal apa yang harus gue lakuin pertama, hal apa yang harus gue prioritasin gitu, dilakuin dulu. Yang nggak penting ya bisa di akhiran aja gitu. Jadi nanti kalau ada to-do listnya nanti insya Allah akan lebih disiplin dan lebih mudah untuk menjalankan apa yang menjadi prioritas ke depan. Jangan lupa juga disertai dengan tanggung jawab ya teman-teman. Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mudah untuk percaya dan dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau tanggung jawab ini adalah rasa yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa, tugasnya kalian kuliah itu ya mengerjakan tugas gitu kan, melakukan presentasi ataupun melakukan sebuah proyek. Ya udah lakuin aja. Anggap semua itu adalah bagian dari proses mendapatkan ilmu karena dari situ juga akan ada aplikasi dari pengabdian ilmu gitu ya sehingga teman-teman harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian dapatkan. Terus jangan lupa bekerja keras teman-teman. Ini penting sekali kemauan mahasiswa untuk dapat berkembang dan terus bekerja keras agar dapat menguasai ilmu dan dirinya sepenuhnya gitu. Harus juga seseorang bisa punya harapan gitu ya. Jadi dari kerja keras itu teman-teman harus setting goals, harus seperti apa ke depannya sehingga teman-teman tuh ada alasan untuk mencapai titik tersebut. Nah, kesederhanaan mungkin ini akan sulit untuk diterapkan, tapi ya saya percaya itu pasti akan bisa ya. Masih banyak mahasiswa yang apa ya, mungkin gadgetnya nggak boba tiga gitu. Jadi pengen untuk bisa mendapatkan fasilitas yang oke gitu ya, agar bisa dipuja-puji gitu. Padahal kalau kalian bisa sederhana dan menyederhanakan sikap ya insya Allah nanti kedepannya akan jauh lebih enak. Karena kalau udah kemewahan kayak gitu tuh takutnya ada yang akhirnya bayarnya pakai Shopee Pay Later gitu kan. Itu malah menyusahkan diri sendiri teman-teman. Jadi sederhana itu adalah gaya hidup yang bisa kalian pilih ya. Keberanian, keberanian itu lebih ke ini sih, apa ya, mengatakan dan membela bahwa misalnya ada orang yang melakukan korupsi itu salah gitu tuh harus berani mengatakan hal itu. Lanjut adil ya, nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di luar kampus. Itu diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi. Kadang kita iri, tapi iri bilang bos. Tapi ya harusnya ya kita mengucapkan selamat gitu. Congratulations for your achievement. Selamat atas prestasi diraih gitu. Itu adalah salah satu bentuk keadilan bagi teman-teman yang sudah meraih prestasi gitu. Jadi jangan iri ya. Kalau kalian iri, berprestasilah. Lanjut. Nah, setelah kita menerapkan pola-pola sikap tadi ya, teman-teman, lalu apa aja strategi dalam penanggulangan korupsi?
Apabila itu bentuknya kerugian keuangan negara, maka yang harus dibentuk adalah pembentukan lembaga anti korupsi atau KPK yang sekarang kita tahu ya, korupsi pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi, astagfirullahaladzim. Lalu pencegahan korupsi di sektor publik, misalnya ini kayak kita bikin surat sehat ya, atau anti surat-surat yang untuk kebutuhan administrasi sekolah gitu, misalnya SKTM juga kita harus diwajibkan bayar. Padahal semua itu tuh gratis gitu ya. Jadi pencegahan korupsi di sektor publik itu apabila ada yang minta dana kayak gitu nggak usah dikasih teman-teman. Tapi kita butuh miss. Ya coba tegaskan gitu kan harus berani ya, berani untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Lalu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, jadi memang harus diberdayakan masyarakatnya agar lebih mawas diri terhadap korupsi. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini udah kita bahas tadi ya, bahwa yang namanya hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah ya, kebalik ya. Jadi harus tajam setajam-tajamnya gitu, biar bisa sampai ke atas-atas dan ke akar-akarnya. Lanjut monitoring dan evaluasi, ya hal ini bisa dievaluasi gitu apabila terjadi kasus korupsi, ya dievaluasi hal-hal apa saja yang membuat dia melakukan korupsi dan jangan sampai dilakukan lagi. Yang terakhir adalah kerjasama internasional. Ini menjadi salah satu strategi untuk penanggulangan korupsi. Karena apa? Karena bisa menjalin atau melihat gitu bagaimana negara lain itu dalam penanganan kasus korupsi. Oh ini dia teman-teman. Ini plagiat ya. Apabila teman-teman melakukan tindakan plagiat gitu ya. Plagiat itu adalah penggunaan karya ya di atas namakan diri sendiri. Itu kan benar-benar nggak mikir banget ya, otaknya hilang. Jadi harus dihindari ya teman-teman. Plugin ini bisa disengaja atau tidak disengaja karena tidak memahami bagaimana cara menyatakannya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan kopas itu harus mencantumkan sumber atau referensinya dan itu tidak disebut dengan plagiat. Plagiat itu kalau karyanya itu benar-benar ditulis sama, titik koma sama, huruf besar sama, spasi sama. Itu tanda-tanya banget sih. Oh ini plagiat nih pasti. Nah, kalau gratifikasi apa? Gratifikasi itu adalah pemberian sesuatu kepada dosen pembimbing. Biasanya masa-masa tingkat akhir itu pada nyari dan kasih ya something like buat inilah Bu, buat manis-manis saya dapat nilai A ya kayak gitu. Padahal tuh nggak ngaruh ya teman-teman ya, jangan mau dibodohi. Kalau ketahuan gratifikasi apa yang harus dilakukan Miss? Ya berarti nanti teman-teman akan berhenti dalam proses bimbingan sampai 2 periode. Terus penundaan wisuda. Jadi kalau ketahuan udah melakukan gratifikasi, kalian akan tidak diwisuda. Oke, untuk peran mahasiswa kayaknya tadi udah kita bahas di atas ya teman-teman. Itu saja untuk hari ini. Miss harap apa yang Miss share hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mengetahui bahwa pendidikan anti korupsi itu sangat penting banget untuk diajarkan, apalagi untuk usia dini dan juga bagi teman-teman yang sudah dewasa ini. Segitu aja. Semoga penjelasan hari ini bisa sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.